Shalom, kembali kita mempelajari firman Tuhan. Kali ini kita ambil dari 2 Raja-Raja 4 ayat 38 sampai 41. 2 Raja-Raja 4 ayat 38 sampai 41. Kita belajar dari Elisa yang melakukan mujizat yang ketiga di dalam 2 Raja-Raja 4 ini. Dan di dalam mujizat ini kita melihat kembali kepedulian Tuhan ya terhadap umatnya, terhadap hambanya, terhadap orang-orang yang baik hati. Tuhan pun juga akan membalas kebaikan, bahkan lebih daripada itu Tuhan memelihara kehidupan mereka. Ya, 2 Raja-Raja 4 ayat 38 sampai 41 saya akan bacakan. Maut dalam kuali. Elisa kembali ke Gilgal pada waktu ada kelaparan di negeri itu. Dan ketika pada suatu kali rombongan nabi duduk di depannya, berkata ia kepada bujangnya, "Taruhlah kuali yang paling besar di atas api, dan masaklah sesuatu makanan bagi rombongan nabi itu." Lalu keluarlah seorang dari mereka ke ladang untuk mengumpulkan sayur-sayuran. Ia menemui pohon sulur-suluran liar dan memetik daripadanya labu liar serangkul penuh di dalam jubahnya. Sesudah ia pulang, teruslah ia mengiris-mengirisnya ke dalam kuali masakan tadi, sebab mereka tidak mengenalnya. Kemudian dicodoknya dari masakan tadi bagi orang-orang itu untuk dimakan. Dan segera sesudah mereka memakannya, berteriaklah mereka serta berkata, "Maut ada dalam kuali itu, hai abdi Allah," dan tidak tahan mereka memakannya. Tetapi berkatalah Elisa, "Ambillah tepung," dilemparkannya lah ke dalam kuali serta berkata, "Cedoklah sekarang bagi orang-orang ini supaya mereka makan." Maka tidak ada lagi sesuatu bahaya dalam kuali itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, kembali kita melihat bahwa Tuhan itu menyertai hamba-hambanya. Tuhan itu peduli terhadap orang yang melayaninya, orang-orang yang berbaik hati. Ya, kali ini kita melihat mujizat ketiga yang dilakukan Tuhan melalui Elisa. Dan pada saat itu di dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 38 dikatakan, Elisa kembali ke Gilgal pada waktu ada kelaparan di negeri itu. Jadi di Gilgal ada kelaparan, Bapak Ibu. Dan Elisa peduli dengan rombongan nabi. Dan apa yang dia lakukan? Ya, Bapak Ibu, satu pertunjukan kekuasaan, kuasa Tuhan yang dilakukan oleh Elisa. Elisa mengatakan kepada mereka, ya, berkatalah ia kepada bujangnya, "Taruhlah kuali yang paling besar." Ya, jadi mereka bukan hanya sekedar mendapatkan makanan yang secukupnya, tetapi mereka mau masak yang dikatakan ya dengan kuali yang paling besar. Ya, lalu apa yang mereka masak, Bapak Ibu? Yang mereka masak adalah sayur-sayuran dan pohon yang dikatakan menemui pohon sulur-sulur liar dan memetik daripadanya labu liar. Jadi apa saja yang mereka jumpai dari pohon-pohon tersebut, ya, lalu kemudian yang dari tanaman-tanaman, sayur-sayuran yang ada mereka kumpulkan. Dan Alkitab katakan mereka, sebab mereka tidak mengenalnya. Jadi sayur-sayuran, tanaman-tanaman yang mereka mau masak itu mereka tidak mengenal. Mereka iris, lalu kemudian mereka masukkan ke dalam kuali tersebut. Dan ternyata apa yang terjadi? Ya, ketika mereka mencicipinya, seseorang berkata, "Maut ada dalam kuali itu, hai abdi Allah." Artinya, ya, masakan itu mengandung racun. Karena mereka mengambil bahan makanan yang tidak mereka kenal dari sekitar itu pada saat itu. Ya, dan maut ada di dalam kuali tersebut. Mereka tidak dapat tahan mereka memakannya. Ya, jadi dengan kata lain, kalau mereka makan, kemungkinan mereka mati. Karena apa? Makanan tersebut mengandung racun. Tetapi apa yang dilakukan Elisa? Elisa tetap bertanggung jawab.
dia mempertunjukkan kuasa Tuhan, bahwa hidupnya benar-benar dipakai bagi kemuliaan Tuhan. Ayat 41 berkata, tetapi berkatalah Elisa, ambillah tepung, dilemparkannya ke dalam kuali, serta berkata, cedoklah sekarang bagi orang-orang ini supaya mereka makan. Maka tidak lagi sesuatu yang bahaya dalam kuali tersebut. Bapak Ibu, jangan konsentrasi dengan cara yang dilakukan Elisa. Ketika Elisa melakukan atau berbuat kebaikan terhadap janda miskin itu, dia menyuruh untuk mengumpulkan kuali-kuali dari tetangga supaya diisi minyak. Kita tidak mungkin melakukan ini, menyuruh tetangga, meminjam tetangga-tetangga kita kuali, buli-buli, lalu kemudian supaya ada minyak di dalamnya. Atau seperti anak perempuan Sunem, ya, yang mati, lalu kemudian kita melakukan kuasa Tuhan dengan tiarap, kemudian keliling mundar-mandir, kemudian tiarap lagi, lalu kemudian anak tersebut bangkit. Kita tidak bisa melakukan ini, meniru cara-cara Elisa, termasuk juga untuk menghilangkan racun atau maut di dalam kuali tersebut dengan melempar tepung, ya. Lalu kemudian kita merasa bahwa apa yang dilakukan Elisa pun juga sanggup kita lakukan dengan melempar tepung, lalu kemudian maut atau racun ada di dalam makanan tersebut kemudian menjadi normal dan bisa dimakan oleh orang banyak. Kita tidak bisa melakukan ini. Ini adalah kuasa Tuhan. Elisa hanya alat, dan Elisa melakukan cara ini hanya disuruh atau diperintahkan oleh Tuhan. Dan intinya adalah kuasa Tuhan berlaku untuk orang-orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, Elisa melakukan mujizat ini untuk nabi-nabi, untuk rombongan nabi ketika pada waktu itu ada kelaparan di Gilgal. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, terutama mereka yang melayani Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Dia memelihara kehidupan kita di dalam masa COVID-19 ini, ya, di mana kita tidak tahu masa depan kita. Bahkan kabar-kabar menunjukkan bahwa ada jurang resesi ekonomi yang dihadapi Indonesia. Ini berdampak untuk seluruh rakyat Indonesia. Tetapi percayalah, kita punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Dia memelihara kehidupan kita, terutama orang-orang yang melayani Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Dia selalu ada di pihak kita. Dia akan memelihara kehidupan kita. Jangan takut, jangan khawatir. Bencana apapun, termasuk juga kelaparan dan lain sebagainya yang kita hadapi, ada permasalahan apapun, Tuhan selalu menolong kita. Tuhan ada di pihak kita. Terus layani Tuhan, jangan undur. Jangan kita kemudian oleh karena bencana COVID ini, roh kita tidak lagi semangat tidak dalam melayani Tuhan. Tetap roh kita menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Jangan kita terbawa arus dari situasi kondisi apapun yang terjadi di sekitar kita. Justru kitalah yang harus menjadi pionir, menyemangati setiap orang-orang. Supaya apa? Supaya mereka percaya kepada Tuhan dan hidup sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Shalom, Tuhan memberkati.